Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menaikkan pujian, syukur limpah banyak terima kasih. Karena oleh kemurahan-Mu Tuhan, kembali kami Tuhan boleh mengalami penjagaan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam yang berjalan dengan tidak kurang suatu apa. Terlebih pagi yang indah ini Tuhan, Engkau sudah bangunkan kami dengan keberadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih mengawali seluruh aktivitas kami. Terlebih hari ini kami akan beribadah kepadamu. Kami ingin mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan dalam aktivitas kami, dalam ibadah kami sepanjang hari ini, kami mendapatkan berkat-berkat yang baru, berkat-berkat yang berasal dari sorga. Terima kasih Bapa. Kami mohon juga biar kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pengertian-pengertian, kemampuan menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan firman-Mu pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan meneruskan renungan kita yang judul renungannya adalah 3 versi orang percaya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang orang percaya versi yang pertama, yaitu orang percaya versi Nuh. Ya, dia begitu baik dalam dalam penerapannya, ya, melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita lihat kemarin setelah peristiwa air bah terjadi di alam semesta ini. Ya, pada zaman Nuh itu, Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan sebagai kasih karunia yang Tuhan boleh anugerahkan kepada Nuh. Ya, jadi air bah itu bagi bagian terbesar ciptaan Allah merupakan musibah, ya, atau dengan kata lain yang bahasa lebih ekstrim itu adalah murka Tuhan. Ya, air bah merupakan murka Tuhan atas sebagian besar ciptaan Allah pada zaman itu, ya. Sebab Nuh itu hidup adalah generasi yang ke-10 dari Adam. Jadi 9 generasi, ya, di belakang Nuh. Ya, air bah itu merupakan satu musibah atau murka Tuhan yang Tuhan curahkan di atas muka bumi ini pada zaman itu. Tetapi bagi Nuh itu bukan merupakan musibah, tetapi itu merupakan kasih karunia yang dialami Nuh. Dia tidak ikut, ya, dibinasakan Tuhan dari rencana Tuhan sebagai akibat kejahatan manusia yang memuncak sampai kehadirat Allah pada zaman itu. Tetapi Nuh diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia. Pertama Nuh, ya, dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena dia, ya, pada masa itu dia orang yang hidup bergaul dengan Allah, ya. Dia takut akan Allah, ya. Nah, kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ya, kita lihat Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Apa kasih karunia di mata Tuhan pada waktu, ya, sebelum, ya, sehingga sebelum air bah, atau apa yang menyebabkan Nuh, ya, terhindar dari murka Tuhan, dari musibah air bah? Kita lihat yang pertama, ya. Inilah riwayat dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Jadi Nuh pertama, dia orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, bukan berarti karena dia memang orang benar. Sebab sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa, semua anak cucu Adam diperhitungkan, ya, dikategorikan sebagai orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan dosa Adam yang diimputasikan kepada semua anak cucu Adam.
Yang pertama, dia dibenarkan Allah, ya. Yang kedua, Nuh adalah orang yang tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, tidak bercela, ya. Kemudian yang ketiga, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, inilah, ya, kasih karunia dialami Nuh pada zaman Nuh itu, di mana pada zaman itu Tuhan akan membinasakan seluruh ciptaan Allah. Tetapi Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia Allah karena 3 hal yang dimiliki oleh Nuh. Nah, ketiga hal itu juga yang menolong, menyelamatkan, ya. Karena mereka menuruti apa yang Nuh katakan, mereka diselamatkan dari musibah atau murka Tuhan yang dicurahkan ke bumi pada masa itu, yaitu air bah itu. Nah, sekarang setelah air bah surut, apa yang terjadi? Nuh orang yang pertama, ya, di bawah kolong langit ini dikatakan yang membangun mesbah untuk Tuhan, ya. Selain Kain dan Habel, ya, yang mempersembahkan korban kepada Allah pada generasi pertama pada zaman Adam, generasi Adam, ya. Sekarang Nuh adalah orang yang pertama yang mendirikan mesbah setelah murka Allah dicurahkan melalui air bah. Ya, di sana dia memberikan korban-korban persembahan yang berkenan kepada Allah, dan akhirnya dia dikasih karuniakan lagi untuk membuat bahtera, ya. Dipercayakan Tuhan membuat bahtera sehingga nanti murka Allah yang dicurahkan, yaitu berbentuk air bah, tidak akan melanda Nuh beserta dengan keluarganya dan segala binatang yang Tuhan suruh Nuh masukkan ke dalam bahtera, ya. Tetapi sayang, ketika Nuh orang pertama, ya, yang menjalankan profesi, ya, yang menjadi seorang petani anggur yang berhasil dengan baik, tetapi sangat disayangkan. Apa itu, saudara? Dia menikmati kesuksesan dengan cara yang salah, ya. Dia tidak mengucap syukur dengan kesuksesan yang Tuhan berikan, ya, dalam usahanya sebagai petani anggur. Tapi dia menikmati sampai ia mabuk, ya. Ia telanjang dalam kemahnya, ya. Nah, yang kedua sekarang kita akan lihat orang percaya versi Ham. Kita kembali lihat Kejadian 9 ayat yang ke-22, ya. Perhatikan, saya akan membacakan di sini. Maka Ham, bapa Kanan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Saudaraku, kita lihat, ya, setelah Nuh berhasil, ya, setelah Nuh berhasil dalam usahanya, dia orang pertama yang menjadi pengusaha minuman, atau dengan kata lain produknya adalah anggur, ya. Dia berhasil, saudara, ya. Sehingga ayat 21 berkata setelah ia minum anggur. Ini menunjukkan bahwa Nuh berhasil dalam pertaniannya, ya. Profesi yang diemban itu kalau disesuaikan dengan era sekarang, dia adalah seorang pengusaha di bidang minuman, ya. Minuman anggur, ya. Entah ada yang anggur merah atau anggur putih. Yang penting Alkitab katakan dia pengusaha anggur yang pertama di bawah kolong langit ini yang mengalami successful, ya. Sukses luar biasa. Akhirnya apa? Sebelum, ya, mungkin dia jual pada masa itu, ya, orang-orang pada zaman itu juga masih belum ada, ya. Sebab yang diselamatkan dari air bah cuma 8 orang, Nuh dan keluarganya. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa ternyata karena Nuh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dia membangun mesbah, dia memberikan korban-korban persembahan kepada Allah, sehingga pekerjaannya, ya, berhasil. Itu sebabnya dia minum anggur. Tetapi sangat disayangkan, Nuh menikmati kesuksesannya, dia lupa diri, ya. Dia minum airnya sampai mabuk, saudara, ya. Di ayat 21 berkata, dan ia telanjang dalam kemahnya, ya. Orang kalau, ya, mabuk menikmati keberhasilan, itu sudah tidak bisa menjadi kesaksian, ya. Telanjang dia, untung di dalam kemahnya, tidak di luar kemah, ya. Nah, saudaraku, kalau kita berhasil dalam segala pekerjaan kita, usaha kita, profesi kita, mengucap syukurlah, jangan seperti Nuh, dia mabuk menikmati keberhasilan. Tetapi Ham, kita lihat, ya, ayat 22 berkata, maka Ham, bapa Kanan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar kemah.
Siapa kedua saudaranya itu adalah Sem dan Yafet. Tapi mari kita lihat dulu, orang percaya versi Ham ini seperti apa. Perhatikan. Maka Ham, bapak Kanan itu melihat aurat ayahnya. Saudaraku yang kekasih, ya, aplikasinya terhadap kita, ya. Saudara, kita sebagai orang percaya jangan suka melihat ketelanjangan orang lain. Jangan suka melihat kekurangan orang lain. Jangan suka melihat kelemahan orang lain, ya. Jadi dalam hal ini bukan berarti kita nggak boleh peduli terhadap orang lain. Melihat dalam arti di sini, ya, kita punya motivasi yang tidak baik setelah apa yang kita lihat, ya. No, anak-anaknya tahu dia berhasil, successful dalam pertaniannya. Dia menikmati anggur ini yang salah. Dia mabuk, ya. Dia mabuk dan akhirnya dia telanjang. Saudara, kalau bilang telanjang itu tidak ada satu benang pun, ya, tidak ada satu benang pun yang menempel di tubuh ini. Nah, Ham melihat, ya, ayahnya, ya, yang adalah berhasil menikmati keberhasilan dalam usahanya. Dia minum tidak ada tanpa batas, ya. Dia minum sampai mabuk, lupa diri. Orang kalau sudah mabuk lupa diri, dia masih telanjang atau dia dalam masih berpakaian utuh, dia tinggal sadar, ya. Dia tidur, orang Manado bilang so tidur di got, ya. Sampai tidur pun bisa sampai ke got, ya, ke tempat saluran air. Orang itu nggak sadar, kenapa? Dipengaruhi oleh mabuknya itu, alkohol yang ada dalam minuman itu membuat dia mabuk. Tidak sadar diri dia sudah telanjang. Mungkin badannya terasa panas, ya, karena anggur walaupun belum difermentasi, anggur itu ada kadar alkoholnya. Ini yang seringkali orang lupa, saudaraku, ya. Ada kadar alkohol di dalam setiap minuman walaupun tidak difermentasi, langsung dari buahnya dipetik. Itu ada kadar anggurnya. Tapi kalau sudah terlalu banyak kadar anggurnya, kadar alkoholnya, itu bahaya, ya. Mungkin dia minum bukan cuma setandan, ya. Saudara ingat tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara tahu, satu tandan digandar, dipikul 2 orang. Bayangin buah anggur pada masa itu ketika bumi masih baik. Apa yang terjadi? Coba saudara bayangkan, Nuh menikmati anggur sampai ia mabok. Itu berarti bukan cuma satu tandan, mungkin bisa 2 atau 3 tandan. Sehingga membuat dia kepanasan. Kenapa? Saudara, buah anggur itu memiliki kadar alkohol 0, sekian persen. Mungkin nggak ada 1%. Tapi kalau dia minum 2-3 tandan yang isinya sampai ratusan mungkin, saking asinnya dia menikmati manis tanpa disadari. Bukan cuman, ya, kemanisan itu yang dialami, yang dia nikmati, tapi kadar alkohol itu bertambah sampai membuat ingatan dia lupa ingatan. Dia dipengaruhi oleh alkohol yang ada dalam minuman itu, sampai akhirnya dia mabuk, lupa diri dan telanjang di dalam kemahnya. Nah, ketika Nuh sedang menikmati, ya, kesuksesan yang dialami, anaknya yang bernama Ham tahu, waduh, bapakku kok nggak ada kedengaran suara lagi, ya. Ya mungkin kira-kira begitu, memang tidak dijelaskan di Alkitab. Tetapi ketika Ham masuk ke dalam kemah ayahnya, ya, mungkin kemah mereka kan berbeda-beda, ya. Nuh berserta istrinya, ya, anak-anaknya beserta dengan pasangan-pasangan hidup mereka, istri-istri mereka, itu kemah-kemah yang lain. Kayaknya dilihat Ham, ini bapakku kok nggak kelihatan ya. Coba aku tengoklah, ya. Ku tengoklah, kata orang Medan, ya. Ku tengoklah ke dalam kemah. Ngapain kira-kira bapakku, ya? Dia masuk, saudara. Dia masuk dan ada satu fenomena yang dia saksikan. Apa itu? Yang dia lihat bapaknya menikmati kesuksesan, keberhasilan dari pertaniannya. Dia menikmati anggur sampai dia lupa diri. Alkohol menguasai dia. Dan dalam kondisi telanjang. Saudaraku, aplikasinya bagi kita, betapa banyak orang percaya sebelum mereka berhasil, mereka setia beribadah kepada Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan. Itu membangun mesbah, itu berbicara tentang membangun hubungan dengan Allah. Membangun hubungan dengan Allah itu bermacam-macam cara, ya.
melalui berdoa pagi, ya, menaikkan puji-pujian, membaca Alkitab, itu bagian dari ibadah. Nah, berapa banyak orang ketika masih susah hidupnya, sulit hidupnya, ya, belum ada pemasukan, bagaimana dia mau menjalani hidup ini? Ada banyak kebutuhan. Dia rajin berdoa, rajin ke persekutuan doa, rajin ke ibadah raya, ibadah rayon, ibadah kolom, rajin. Begitu berhasil, dia lupa jam-jam ibadah, ya, jam-jam berdoa, dia lupa. Akhirnya dia telanjang, lupa diri, nggak nongol lagi di persekutuan, di ibadah-ibadah. Yang dia alami adalah dia lupa diri, dia sudah telanjang. Saudaraku, betapa banyak hidup kita. Kita tidak lagi menjadi kesaksian, ya. Karena apa? Ya, kita sudah nggak ke gereja, ya. Kita sudah nggak ikuti persekutuan doa. Kita tidak lagi ikuti ibadah-ibadah apapun bentuknya itu. Sehingga kita tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seharusnya ketika Nuh, ya, berhasil, dia tidak menikmati itu berlebihan sehingga membuat dia mabuk dan telanjang. Begitu juga dengan kita. Ketika kita sudah sukses, apapun profesi kita, pekerjaan kita, kita berhasil, ada baiknya kita tidak telanjang. Kita tetap berpakaian, ya, pakaian dalam arti pakaian rohani. Kita tetap berkenan kepada Allah. Dengan cara keberhasilan yang kita alami, kita mampu menolong orang lain, menyalurkan berkat-berkat yang kita alami, menceritakan kesaksian-kesaksian ada untuk orang lain kita saksikan. Kita berhasil karena pertolongan Tuhan. Ini yang tidak dimiliki oleh Ham. Dia melihat berapa banyak orang, ya, datang ke tempat ibadah seperti Ham. Datang suka apa di sini katakan? Maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Berapa banyak? Bukan cuma anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ada. Dan datang ke tempat ibadah tujuannya cuma melihat kelemahan, kekurangan orang lain. Ya, ya, kalau motivasinya baik, dia melakukan hal-hal misalnya menegur, menasihati, itu baik. Ya, ada orang seperti Ham di kelompok manapun, dari gereja manapun itu ada. Walaupun saya bukan seperti Tuhan yang Maha Tahu, tapi saya yakin ada anak-anak Tuhan seperti Ham. Datang ke tempat ibadah, persekutuan dari manapun, tujuannya cuma ingin melihat kelemahan, kekurangan, ketelanjangan orang lain. Ini berbahaya di hadapan Tuhan. Ya, ini berbahaya. Tidak cukup sampai di situ Ham. Apa yang dia lakukan? Tindakan selanjutnya, follow up-nya, sebagai akibat dia telah melihat ketelanjangan ayahnya Nuh. Bagian berikutnya ayat ini berkata apa? Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ya. Lalu Ham menceritakan ketelanjangan, kekurangan, kelemahan bapaknya kepada Sem dan Yafet. Berapa banyak anak Tuhan seperti ini? Nggak cukup dia cuma melihat kelemahan, kekurangan, ketelanjangan orang lain, termasuk ketelanjangan hamba Tuhan atau gembala sidangnya. Ya. Yang Ham lihat ini adalah bapaknya. Dalam satu komunitas, satu persekutuan, satu gereja, ada bapak rohani, yaitu gembala sidang. Tidak sedikit anak-anak rohani, ya, orang percaya yang memiliki sifat karakter itu seperti Ham. Suka mencari, suka melihat, ya, kelemahan, kekurangan, ketelanjangan orang lain, termasuk gembalanya. Bahkan yang dia lihat, melihat, ya, follow up, ya, tindakan selanjutnya sebagai akibat dia melihat ketelanjangan ayahnya. Ya. Dia di sini dikatakan lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Saudaraku, berapa banyak orang, ya, karakternya tidak baik di hadapan Tuhan. Apa itu? Datang ke gereja, datang ke persekutuan, datang ke ibadah raya, datang ke ibadah kolom, tujuannya cuma melihat kelemahan, kekurangan, ketelanjangan orang lain. Tidak puas sampai di situ. Apa itu? Dia suka menceritakan kelemahan, kekurangan, ketelanjangan orang lain kepada orang lain. Ya. Apalagi melihat ketelanjangan gembala sidangnya, ya. Kekurangan, kelemahan. Ingat, sampai detik ini sebelumnya sudah kali kedua belum ada manusia satupun yang sempurna. Kalau sudah berada di dalam kesempurnaan, ya sedang menuju kepada kesempurnaan. Orang percaya setelah ditebus oleh Tuhan, ya, dia dibawa oleh Tuhan, ya, dari kemuliaan datang kepada kemuliaan yang lebih sempurna.
Glory to the glory, to glory to glory. Dari kemuliaan datang kemuliaan. Ya. Bukan melihat kekurangan, kelemahan, ketelanjangan orang lain, termasuk gembala sidang atau seorang pendeta. Yang lebih parah seperti saya katakan tadi apa? Dia bukan cuma melihat ketelanjangan Nuh ayahnya, dia menceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Saudaraku, orang percaya tidak kurang kerjaan, tidak kurang apa yang perlu diceritakan. Bagaimana Tuhan yang kita percayai, yang mampu membawa dia, yang mampu membawa dia berhasil. Jangan cerita gosip. Sudah melihat kelemahan, ketelanjangan orang lain, dia cerita yang negatif. Berapa banyak orang seperti itu? Ya. Jemaat seperti itu. Ada hamba-hamba Tuhan juga seperti itu. Suka melihat kelemahan, kekurangan orang lain. Plus dia ceritakan kepada orang lain. Lu tahu kagak? Kalau hamba Tuhan ini, kalau dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia khotbah, dia sharing, dia diskusi, ya, enak tenang kata orang Jawa. Tapinya ini positif apa negatif? Ya, sampai hal-hal negatif, kelemahan, kekurangan seorang manusia walaupun pendeta diceritakan kepada orang lain. Ini bahaya, saudara. Tuhan tidak mau, ya. Tuhan tidak mau. Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang 9. Ini kita harus tahu, ya. Siapa kita sebenarnya dan apa tanggung jawab kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bayangin, kita miliknya Allah, ya. Itu identitas kita, ya. Itu identity, ya. Itu adalah identitas kita, ya. Kemudian dikatakan apa tanggung jawab kita? Ya, ini kita orang percaya, gereja Tuhan harus tahu, sadar apa tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayat ini selanjutnya berkata, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Ya, bukan menceritakan, ya. Ya, bukan menceritakan kelemahan, kekurangan, ketelanjangan orang lain. Tapi tugas dan tanggung jawab gereja adalah memberitakan, mengabarkan, menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Apa itu perbuatan-perbuatan besar? Terlalu banyak harus menjabarkan. Ceritakan dulu apa itu. Bagaimana Tuhan mengubah kita dari orang yang tidak baik menjadi baik. Sebab Allah kita itu baik adanya. Amin, saudaraku. Bahwa Tuhan itu baik, itu yang harus kita ceritakan, kita beritakan, kita kabarkan kepada siapapun. Bukan kelemahan, kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Sampai detik ini walaupun saudara sudah berbahasa roh, ingat, kita belum sempurna. Apa yang Allah percayakan kepada kita, kita maksimalkan menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menjadi laknat, bukan menjadi kutuk bagi orang lain, tetapi menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Ham tidak mencapai apa yang Tuhan maksudkan. Dia harus sebenarnya maksimal menceritakan kebaikan, kemurahan Tuhan. Tapi yang diceritakan bukan perbuatan-perbuatan dahsyat dari Tuhan. Bagaimana yang berlaku pada Nuh berhasil dalam pekerjaannya, dalam profesinya sebagai seorang pengusaha anggur pada masa itu. Tetapi yang diceritakan bukan perbuatan Tuhan, tapi keinginan daging dia menceritakan kelemahan, kekurangan orang lain. Berapa banyak anak Tuhan masih hidup dalam keinginan daging? Berapa banyak hamba Tuhan juga yang masih hidup menuruti keinginan daging, melihat kelemahan, kekurangan, ketelanjangan orang lain. Ini bahaya, saudara. Tuhan mau kita dalam hidup kita hanya untuk menceritakan, mengabarkan, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik yang telah kita alami dulu, baru saksikan orang lain. Ada lagu berkata, pujian itu perjuangan sudah lama, tapi saya ingat tinggal sedikit-sedikit, ya. Bersaksi, bersaksi, bersaksi soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan bukan ditiadakan. Saksi di mana saja, saksi di mana saja,
Bila kau mengembara ke seluruh dunia, saksi di mana saja, bersaksi yang benar tentang Tuhan, tentang bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah merubah kehidupan kita menjadi saksinya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan seperti Ham. Amin, saudara. Itu saya percaya firman Tuhan dan Roh Kudus akan menolong kehidupan kita hari ini dan selanjutnya. Sebelum saya akhiri renungan kita bagian kedua, orang percaya versi Ham, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyi bagi Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan yang memang sedang kita alami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan sudah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Mari jika kita ingin menikmati anak cucu kita diberkati Tuhan di mana-mana dan tidak meminta-minta, jauhkan, tinggalkan orang dalam nama Yesus. Karakteristik daripada hati suka melihat kekurangan kelemahan orang lain. Kita saksikan janji Allah dan Anda memberkati anak cucu kita dimanapun mereka berada. Dahsyat, men. Haleluya. Bapak kita Bapak yang baik. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan ubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Allah menggenapi firman-Nya. Dan yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Puji Tuhan.
Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi yang indah ini. Kami diingatkan oleh Tuhan agar kami tidak memiliki karakteristik seperti yang dimiliki oleh Ham, di mana sukanya hanya ingin melihat kelemahan, kekurangan, ketelanjangan orang lain. Bapa, mari Roh Kudus tolong kami, ubah karakter kami. Kami tidak bisa mengubah karakter kami spontanitas secara total menjadi baik. Tapi kami bersyukur kepada Bapa di sorga, karena Bapa memberikan kami roh penolong Parakletos yang selalu menolong kami di dalam setiap keterbatasan, kekurangan, kelemahan kami, sehingga kami akan semakin hari semakin berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan menikmati hadir Allah yang lebih indah. Ketika kami ke gereja kami yang berbeda-beda, di denominasi kami percaya kami akan lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami juga untuk mengaplikasikan dalam hidup kami hari lepas hari selama kami masih ada di dunia ini, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati sampai kita ketemu kembali besok pagi hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.